Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Selamat tahun baru 2021, The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tahun 2021 telah kita masuki, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang baru? Ada yang baru. Lawatan Tuhan atas kerohanian kita. Amin. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani bagi orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat tahun baru 2021. Ayo. Haleluya. Terus kita kejar apa yang kita belum capai selama ini dalam pertumbuhan rohani kita. Yes. Kejarlah, pikirkanlah segala perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka percayalah Tuhan akan limpah-limpahkan juga berkat secara jasmani. Amin. Selama kita berada di bumi ini. Amin. Jangan putus harap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 2021 ada pembaharuan. Yes. Ada pembaharuan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Amin. Tema 2021 The Year of New Wine. Hey. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah berada di tahun baru, tahun 2021. Biarlah sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari beribadah dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menuntun kami di tahun 2020 dan kami memasuki tahun 2021. Hari ini minggu pertama tahun ini kami beribadah. Biarlah kami memulainya dengan sesuatu yang baru, dengan sukacita, dengan antusias, dengan kualitas kehidupan kami yang merupakan persembahan yang menyukakan hati Tuhan, disertai dalam ibadah kami pada hari ini. Urapi hamba-hambamu, Tuhan melawat kami semua di mana kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami minta Tuhan menjamah setiap pribadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami mau memuji-muji menyembah Tuhan, mendengarkan dan menjadi pelaku firman, dan melakukan bagian kami dalam ibadah hari ini. Dan juga disertai dengan perjamuan kudus yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan meterai satu nama, nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus bersama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sorakan haleluya bagi Tuhan. Tahun 2021, the year of new wine, tahun anggur yang baru dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Bersama katakan, ini kami Tuhan, kami terima berkat-Mu yang melimpah. Haleluya. Bersama pujikan, na 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 na, yeah. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Bersama pujikan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama katakan, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan Tuhan bagi mereka yang setia.
hadirat Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami ya Tuhan, membawa korban ucapan syukur hanya bagimu, memuji, menyembah, berdoa. Setiap kita umat Tuhan, jemaat dari Shalom, terima berkat Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan Tuhan bagi mereka yang mengasihi. Damai amin. Engkau sumber kehidupan kami, anggur yang baru dicurahkan, kami terima ya Tuhan Yesus. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Di rumah masing-masing saat ini terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita. Ya Tuhan kami terima, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 yeah. Na 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 yeah, yeah. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan penebus kami hidup. Amin. Yesus namanya. Tetap memuji Tuhan, naikkan syukur bagi Dia. Kami tahu Tuhan penebus kami hidup bagi setiap kami, setiap kita. Ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin. Oh, Dia angkat perintahku, sembuhkan sakitku. ku yakin bersama angkat panji bagi Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Kami percaya padamu Tuhan, satu-satunya penebus kami, penolong kami, juru selamat kami Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darah-Mu Tuhan. Tebus dosaku, ku yakin. Ku yakin, oh, ku yakin, yeah. Haleluya. Dia angkat, ku yakin, oh, Ku yakin. syukur Tuhan, ku yakin. Oh, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Bersama katakan kami yakin, ku yakin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Terlalu banyak Tuhan hal yang baik, kesetiaan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Ini syukur kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup setiap kami. Hari demi hari Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami sambut tahun yang baru dengan syukur kepadamu. Haleluya. Sungguh banyak ya Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, Di dalam hidupku. amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, menaikkan syukur bagi Tuhan. Kami ingat kasih setia-Mu, Buat kasih setiamu amin. di dalam hidup. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, lagi katakan kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, buat kasih setiamu Di dalam hidup. kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak kami lewati tanpa hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh,
kami panggil namamu. Bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang Engkau kerjakan dalam setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau dengar Tuhan satu pujian yang indah yang menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Amin. hati
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita juga diberkati dengan pujian yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Feby. Sungguh memberkati kita semuanya. Biarlah lagu ini terus kita nyanyikan. Dan saya percaya ini adalah lagu yang Tuhan berikan kepada saudara kita Bapak Sofyan. Ketika beliau mengalami pergumulan, ada terkena COVID-19 dan mengisolasi diri selama 14 hari. Di situ Tuhan memberikan dia mazmur, pujian, lagu yang tercipta dan tadi yang dinyanyikan oleh Ibu Feby. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan Januari ini tahun 2021 kita akan mempelajari firman Tuhan dengan subtema New Quality of Blessing. Pembaharuan berkat, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, dan mengikuti juga berkat atas jiwa kita, damai sejahtera dan sukacita. Dari tema tahun 2021 ini, yaitu The Year of New Wine. Mari kita arahkan hati kita sambut berkat firman Tuhan di minggu pertama awal tahun 2021 ini. Dengan judul firman Tuhan, Anggur Baru, Kantong Baru. Bapak Ibu sekalian, anggur baru adalah sebuah metafora atau sebuah istilah atau sebuah gambaran lain dari arti yang sesungguhnya, yaitu urapan baru, lawatan Allah yang baru, juga berarti berkat-berkat yang baru atau keadaan rohani dan jasmani yang baru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anggur baru ini adalah sebuah kiasan, gambaran atau metafora dari berkat-berkat yang baru, lawatan yang baru, kesegaran baru yang Allah akan kerjakan dan berikan kepada setiap orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya di tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, anggur baru itu adalah sesuatu yang baru, pembaharuan dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji tahun ini akan terjadi pembaharuan berkat rohani, akan terjadi pembaharuan berkat atas tubuh kita, atas jasmani kita, atas kebutuhan jasmani kita, dan itu akan dampaknya kepada jiwa kita. Akan ada sukacita, akan ada kedamaian, akan ada ketentraman, dan seluruh hidup kita akan menerima lawatan Tuhan. Seluruh bagian dari kehidupan kita akan merasakan anggur baru daripada Tuhan di tahun 2021 ini, khususnya di bulan Januari ini. Kita akan sama-sama fokus mempelajari hal-hal baru yang Tuhan mau lakukan buat kita, dan bagaimana respon kita, bagaimana cara kita menyambutnya. Bapak Ibu sekalian, ayat tema yang perlu kita baca untuk tema 2021 dalam Yoel pasal 3 ayat 18. Yoel pasal 3 ayat 18. Bapak Ibu sekalian, sementara membuka ayat firman Tuhan, saya ingatkan kita nanti akan melakukan perjamuan kudus. Persiapkan anggur atau pengganti anggur dengan roti perjamuan kudus saudara. Setelah khotbah ini kita akan melaksanakan bersama-sama perjamuan kudus. Mari membaca Yoel pasal 3 ayat 18 sebagai ayat tema di tahun 2021 ini. Demikian firman Allah. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Perhatikan kalimat ini, anak kalimat atau frase ini, akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang daripada ayat ini dipertegas kembali dan sama dengan apa yang ada pada latar belakang Amos pasal 9 ayat 13.
Bapak Ibu Saudara catat saja, dalam Amos pasal 9 ayat 13 ada ayat yang serupa yang mengatakan bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Latar belakangnya adalah di mana umat Tuhan, bangsa Israel perjanjian lama yang dipilih Tuhan, mereka gagal menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Mereka hidup dalam tingkah laku yang tidak benar, pemberontakan, tidak taat. Lalu mereka dibuang ke Babel, diproses oleh Tuhan begitu luar biasa. Lalu akan ada masanya di mana Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, pemulihan atau pembaharuan kualitas kehidupan itulah salah satu gambarannya atau metaforanya adalah akan ada anggur baru yang tertiris. Tertiris itu merembes, tidak berhenti, terus mengalir. Dan itu akan membasahi semua aspek kehidupan bangsa Israel yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini latar belakangnya. Ketika saya merenungkan apa yang Tuhan mau untuk umat Tuhan di tahun 2021 ini, maka saya mendapatkan tema tahun 2021 untuk kita semua. Yang tadi saya sudah sampaikan, The Year of New Wine. Dan di bulan Januari ini, kita akan masuk dalam satu pembelajaran firman Tuhan dengan subtema pembaharuan berkat. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan juga berkat atas jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita dalami apa yang Tuhan mau bicara buat kita tentang pembaharuan berkat ini, tentang pencurahan berkat ini, tentang lawatan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan cara-cara yang belum pernah kita alami sebelumnya di tahun-tahun yang sudah berlalu. Mari baca nats utama kita, Injil Lukas pasal 5 ayat 37 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 5 ayat 37, 38. Demikian firman Allah. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong itu, kantong yang lama itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Perhatikan ayat 38 biar ini menjadi satu ayat yang memunculkan rema, insight, pemahaman yang dalam, nilai-nilai secara pribadi yang Roh Kudus bicara buat kita. Dikatakan tetapi anggur baru, ini yang kita akan bahas selama 1 tahun ini, harus disimpan dalam kantong yang baru. Anggur baru, ada kantong baru. Dan ini saya jadikan judul khotbah minggu pertama. Anggur baru, kantong baru. Bapak Ibu sekalian, kita akan dalami dengan cepat. Anggur baru dan kantong baru, apa yang dimaksud dan bagaimana pengertiannya. Bapak Ibu Saudara, pada masa kehidupan Tuhan Yesus di abad pertama, anggur itu biasanya disimpan di dalam sebuah kantong kulit binatang. Tentu zaman dulu kan belum ada botol. Ya, belum ada botol dari kaca, apalagi dari plastik zaman sekarang, tidak ada. Yang ada adalah semua serba alami. Dan dibuatlah penampung anggur, namanya kantong kulit. Bisa dari kulit kambing atau domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebuah kantong kulit biasanya akan merenggang atau mekar, ya, atau mengembang setelah dimasuki anggur. Karena anggur itu akan terus mengalami proses fermentasi. Bapak Ibu sekalian, proses fermentasi adalah sebuah proses perubahan dalam zat-zat yang ada di anggur itu, dan biasanya ada unsur yang muncul dalam proses fermentasi itu, yaitu alkohol. Nah, proses fermentasi ini itu akan membuat kantong kulit yang menampung anggur yang terus mengalami fermentasi akan terpengaruh, bisa menjadi mekar, mengembang, dan lama-lama saudaraku, kantong itu akan berhenti pada kapasitasnya mengembang, lalu mengeras,
dan akan mudah sobek, akan mudah pecah. Nah, makanya dikatakan kalau ada anggur baru itu tidak bisa dimasukkan di kantong kulit yang lama, karena kantong kulit yang lama sudah dipengaruhi oleh anggur yang lama. Terjadi proses fermentasi dalam anggur yang terjadi dalam kantong yang sudah lama itu, dan ini riskan. Kalau dimasuki dengan anggur yang baru, di mana proses fermentasinya masih keras, maka kantong kulit yang lama itu tidak bisa akan menampung anggur yang baru. Itu logika ilmiahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan. Coba, jika kantong yang tua, yang sudah terpakai lama, dan sudah dipengaruhi oleh proses fermentasi anggur yang ada di dalam kantong itu, yang sudah mengalami perenggangan, yang sudah mengalami pemekaran, yang mulai mengeras kulitnya, perhatikan, lalu diisi dengan anggur baru, di mana anggur baru ini akan terus-menerus mengalami fermentasi. Apa akibatnya? Kita tahu anggur baru itu akan melanjutkan proses fermentasinya dan beresiko mengoyakkan kulit yang lama itu atau kantong yang lama itu, karena kantong yang lama itu perhatikan sudah mengalami pengembangan, bahkan pengembangannya, pemekarannya sudah maksimal, nggak bisa lagi mekar. Kalau dipaksa dimasukkan anggur baru, pecah atau sobek. Artinya apa? Anggur baru itu akan terbuang percuma. Anggur baru itu akan tercecer, akan terbuang, tidak bisa dinikmati atau dipakai. Intinya adalah kita Bapak Ibu akan bisa menampung hal-hal yang bersifat baru yang Tuhan mau kerjakan, tidak bisa dengan kantong yang lama. Sama saja kalau kantong yang lama itu mau dipakai untuk diisikan dengan anggur baru, tidak bisa. Itu sangat beresiko dan kantongnya sudah terlalu lama. Sama, makna rohaninya buat kita adalah kita harus menyambut anggur baru dengan kantong yang baru. Kantong baru itu apa? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Bapak Ibu sekalian, setelah saya menjelaskan latar belakang dan pengertian tentang anggur baru, tentang kantong yang baru, kantong yang lama, lalu respon kita seperti apa? Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan ya, jemaat yang diajarkan untuk menerima anggur yang baru khususnya di tahun 2021 ini, yaitu disuruh untuk siap menerima pembaharuan melalui lawatan Allah yang akan mencurahkan berkat-berkat rohani, yang akan mencurahkan berkat-berkat jasmani, yang juga akan mempengaruhi jiwa kita. Tapi ketika diajarkan berkali-kali untuk siap menyambut anggur baru, responnya adalah cara hidupnya tidak berubah. Karakternya, pola pikirnya, semangatnya masih yang lama. Saudara bisa bayangkan, pengajaran tentang anggur baru disampaikan, bahwa Allah akan melawat kita, Tuhan akan memperbaharui lawatannya, baik itu lawatan secara rohani maupun juga lawatan berupa berkat-berkat secara jasmani. Tetapi jemaat responnya tidak berubah. Dengan cara lama, tidak semangat, tidak antusias, bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk bertobat pun tidak ada kerinduan supaya bertumbuh. Responnya biasa-biasa saja. Cara hidupnya terhadap tanggung jawab kerohanian, misalnya mesbah keluarga, misalnya jam doa pribadi, tidak berubah, tidak dilaksanakan dengan baik, berantakan.
Tetapi setiap minggu diajarkan tentang kita akan menerima anggur baru, kita akan menerima lawatan baru, kesegaran baru, pembaharuan dalam segala aspek. Tetapi cara hidupnya, tanggung jawab rohaninya nggak berubah. Mesbah keluarga diabaikan, jam doa pribadi, mesbah pribadi tetap saja berantakan. Saudara bisa bayangkan, karakter lama yang buruk masih dilaksanakan, masih dijalankan. Lalu Bapak Ibu, pola pikirnya masih duniawi, masih liar. Tidak sesuai dengan firman Allah, tidak berjalan dalam koridor terang firman Allah. Sementara dia ikut ibadah, baik itu offline maupun online, terus diajarkan, diberitakan, disampaikan lawatan Allah, anggur baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang ilahi maupun jasmani akan tercurah seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Akan ada gunung yang meniriskan anggur baru. Meniris itu artinya nggak pernah berhenti mengalir terus. Bukan tercurah besar langsung, tidak, tapi meniris, merembes, tidak berhenti. Tetapi jemaat semangatnya tidak ada untuk bertumbuh. Saudara bisa bayangkan, kalau respon jemaat seperti ini, itu namanya, dengar baik-baik Bapak Ibu, itu namanya respon jemaat yang seperti ketika anggur baru tersedia, dia bawanya kantong yang lama. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Jangan gunakan kantong lama, karaktermu, gaya hidupmu, selera rohanimu, semangat gairahmu yang tidak menyala-nyala. Itu tidak akan bisa menampung anggur baru yang Tuhan akan curahkan. Allah akan memberikan anggur baru. Tetapi kalau anggur baru itu diterima dengan kantong lama, berantakan Bapak Ibu. Dia tidak akan merasakan menampung anggur barunya Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak akan merasakan mengalami dampak dari anggur baru. Kenapa? Karena anggur baru itu tidak ada dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gunakan kantong yang lama. Sekali lagi, kantong lama itu apa? Respon yang cuek, tidak ada kerinduan bertumbuh, jam doa sama saja, memble, ya, sudah tahu memble ya? Saya tidak tahu arti bahasa Inggrisnya memble itu apa, ya. Sama saja, mesbah keluarga dikasih bahan, mesbah keluarga dimotivasi, diajak doa, tetap saja tidak ada respon. Dengar baik-baik, Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang yang Tuhan katakan, engkau tidak akan bisa menampung anggur baru jika engkau terus gunakan kantong kulitmu yang lama itu. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu bahaya. Bahaya. Kenapa? Dia akan bisa mengucapkan kata-kata dan menularkan perasaan salah kepada banyak orang. Contoh, dia akan berkata begini, tidak ada bedanya tahun baru dengan tahun lama. Mau pakai tema anggur baru kah? Mau pakai tema jeruk barli kah? Dan lain sebagainya. Nggak ada ngefek bagiku. Orang kayak begini akan bisa ngomong, nggak ada bedanya firman Tuhan yang dulu disampaikan dengan firman Tuhan yang sekarang disampaikan. Nggak ada bedanya, nggak ada efek buat aku. Dan orang ini bisa bilang begini, tema 2021, tema 2020, tema 2019 gak ada manfaatnya bagiku, sama-sama saja. Orang seperti ini bahaya Bapak Ibu. Dia akan menularkan perasaan buruknya kepada komunitasnya, kepada teman-temannya. Omongannya jadi gak rohani. Lalu anggur baru itu dianggap sebuah omongan kosong. Dia ngomong begitu, kenapa? Anda tahu jawabnya bukan? Karena dia gunakan kantong yang lama. Tadi saya sudah jelaskan. Kantong lama kalau dipaksakan terima anggur baru, koyak, pecah, sobek, anggur barunya kececeran, tidak bermanfaat, tidak bisa dinikmati. Sama, orang yang mendengar firman Allah, ada semangat sukacita dari pengkhotbah, ada semangat sukacita dari para pelayan Tuhan, tetapi orang-orang yang mendengarnya
tidak merespon dengan seperti menggunakan kantong yang baru, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kata-kata yang menilai hal-hal rohani itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu saudara, sediakanlah kantong yang baru. Nanti saya akan bahas pada ayat berikutnya sebelum penutup. Ya, gunakanlah atau sediakanlah kantong yang baru. Kenapa? Karena ada lawatan yang baru. Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan berikan yang bersifat baru, yang gak pernah terfikir. Bapak Ibu sekalian, 2-3 minggu ini saya dengar beberapa jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan ketika saya dan Ibu Gembala terus memotivasi untuk ikut ibadah online. Mereka dilawat Tuhan lewat layar kaca, lewat saluran internet. Beberapa orang mengalami kesembuhan. Baru satu yang saya dengar dan direkam videonya. Tapi ada 1-2 orang lagi yang tidak berani bersaksi. Mereka mengalami lawatan Tuhan waktu ibadah minggu online, waktu doa pagi online. Bapak Ibu sekalian, sediakan kantong yang baru. Sediakan. Keadaan baru Allah akan berikan, maka kita harus sediakan kantong yang baru. Bahwa kata Tuhan, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dengan latar belakang bangsa Israel perjanjian lama yang mengalami penderitaan, yang dipermalukan, yang masa depannya hancur, yang tidak punya harapan. Lalu Tuhan datang dan berkata, akan ada masa, salah satu frasenya adalah, anggur baru akan tertiris. Ini bicara tentang lawatan Tuhan, baik secara rohani khususnya, dan juga tidak tertutup lawatan Allah dalam bentuk berkat-berkat jasmani kita. Tetapi Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus pada ayat yang ke-39, nats utama kita tadi, pasal 5 ayat Injil Lukas. Tetapi kata Tuhan Bapak Ibu, tadi kita membaca pasal 5 ayat 37 dan 38. Sekarang saya ajak saudara melanjutkan ayat 39. Ini penting. Kata Tuhan begini. Dan, perhatikan. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua, perhatikan anggur tua, ya, yang sudah merasakan anggur tua, ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Atau anggur yang tua itu lebih enak. Mari saya jelaskan pada bagian untuk kita masuk dalam refleksi. Bapak Ibu sekalian, ayat 39 Tuhan mau bilang gini. Orang kalau sudah menikmati anggur tua, merasakan enaknya anggur tua, dia tidak akan mau minum anggur baru. Nah ini bicara apa? Ini bicara orang-orang yang kerohaniannya stagnasi. Orang-orang yang kerohaniannya nggak mau berubah. Orang-orang yang kerohaniannya bahkan pengharapannya tidak mau menerima sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan. Dia bagaikan orang yang sudah terlanjur menikmati anggur lama yang menurut dia sudah enak. Gak perlu lagi bicara anggur baru bro, gak ada gunanya. Aku gak butuh anggur baru, sudah yang lama saja selesai. Jadi orang-orang yang menikmati anggur lama ini adalah orang-orang Kristen dengan pola pikir lama, semangat lama, karakter lama yang menggambarkan lama itu menggambarkan sesuatu yang tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Dan Yesus menyayangkan sebab memang orang sudah terlanjur minum anggur yang tua akan enggan menerima anggur baru. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak mau saudara terus menikmati anggur tua. Tuhan berjanji akan ada anggur baru yang semakin hari semakin engkau rasakan nikmatnya selama proses fermentasi itu. Anggur baru ini akan berubah menjadi anggur yang hari lepas hari. Menjadi anggur yang semakin nikmat. Dan bersama dengan itu, rasakan bagaimana hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Makanya tahun ini juga disebut tahun pembaharuan.
Sebagai satu terjemahan new wine, anggur yang baru. Bagian kita apa Bapak Ibu? Saya masuk pada bagian refleksi. Apakah saudara, Anda mau terus pakai kantong kulit yang lama? Yang tidak mungkin bisa menampung anggur yang baru dengan berbagai keindahan, gairah, pembaharuan yang Tuhan sediakan? Apakah Anda juga mau tetap meminum anggur yang lama, yang menurut saudara rasanya lebih enak daripada anggur yang baru? Padahal Tuhan bilang, baik dalam Amos maupun Yoel, gambaran dari sesuatu yang menggairahkan, gambaran sesuatu yang baru, gambaran sesuatu yang bertumbuh, gambaran sesuatu yang ilahi yang Allah kerjakan, itu bicara anggur baru, bukan anggur lama. Apakah saudara mau terus minum anggur lama? Saya tidak mau. Saya mau terima anggur baru. Oleh karena itu, saya harus sediakan hidup saya bagaikan kantong kulit yang baru. Itulah judul khotbah, anggur baru dan kantong yang baru. Tuhan mau saudara menerima anggur yang baru. Katakan amin. Anggur baru, Bapak Ibu. Jangan terus minum anggur lama. Yang membuat saudara keenaan, menjadi duniawi, lupa. Tuhan mau saudara mengalami pembaharuan setiap hari. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Berkat-berkatnya juga selalu baru setiap hari. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berdampak kepada berkat atas jiwa kita. Tuhan mau Anda mengalami pembaharuan. Pembaharuan kualitas, pembaharuan peningkatan. Lawatan Allah yang semakin saudara rasakan. Perkara-perkara ilahi yang tidak pernah saudara alami. Tahun ini kita akan alami. Inilah yang disebut tahun pembaruan. The year of new wine. Yang penting saudara, maukah engkau sediakan kantong yang baru? Saya ajak saudara baca ayat penutup. Ayat penutup yang sangat penting. Yang menegaskan kepada kita. Kita ini nanti setelah membaca ayat penutup. Masuk kelompok yang mana kita akan tahu. Mari kita baca ayat penutup. Matius 11. Ayat 16 sampai dengan 19. Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Allah. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Ya. Meniup seruling bagimu, kamu tidak menari. Ini bicara konteksnya pesta, pernikahan, ada musik, seruling yang menggembirakan, tapi kamu tidak menari. Lalu kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak berkabung. Ini bicara konteks tentang pemakaman, perkabungan. Tapi juga kamu tidak ada respon, tidak merasakan ini suasana berkabung. Waktu diajak untuk menari ketika seruling dibunyikan, kamu juga nggak respon. Suruh mulai menangkap ini maksudnya. Ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak Ibu, kata angkatan ini pada ayat yang ke-16. Itu bicara tentang orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, yang mendengar berita Injil,
yang melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, yang melihat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan, yang melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang kesusahan, itu yang disebut angkatan ini. Orang-orang Yahudi yang bukan menjadi pengikut Yesus yang setia, tapi hanya ikut dari jauh lalu menilai, mengkoreksi, bahkan mengkritik. Kritikannya salah satunya dalam bentuk apa yang Tuhan ucapkan. Bentuknya begitu. Yohanes puasa, tidak makan, tidak minum, kamu bilang kerasukan setan. Anak manusia datang, Tuhan Yesus datang, dia makan minum, kamu bilang pelahap. Kalau orang Indonesia bahasa sehari-hari ngomong gini, ini salah, itu salah, repot, wis angel tuturani. Susah. Yohanes berpuasa untuk menyampaikan berita ilahi, kamu bilang kerasukan setan. Lalu kamu cari yang seperti apa? Lalu Yesus datang, dia makan, dia minum, semeja dengan pemungut cukai, kamu bilang sahabat orang berdosa. Semua salah. Ditiup seruling, diajak nari, nggak mau nari. Menyanyi perkabungan, diajak berkabung, enggak juga berkabung. Maumu itu apa? Kira-kira begitu. Nah, ini gambaran apa saudara? Ini gambaran orang yang keras hati. Gambaran orang yang no respon. Gambaran orang yang cuek ketika khotbah di mimbar. Ada anggur baru. Dia bisa ngomong di hatinya. Kalau dia orang Jawa, pret gitu. Kenapa? Gak ada respon. Mungkin gak ada respon karena udah terlanjur enak hidupnya. Gak ada respon mungkin sudah terlanjur pahit hidupnya. Enggak ada respon mungkin merasakan janji-janji tinggal janji. Enggak ada respon mungkin merasakan terlalu nyaman dan tidak ada masalah. Sehingga dia tidak ada respon apapun. Hati-hati, kantong kulit lama ini tidak akan mengalami anggur baru. Ini konyol Bapak Ibu. Konyol. Dengan apa kuumpamakan angkatan ini? Sulit sampai Yesus ngasih persamaannya. Angkatan yang konyol ini loh. Ya, sampai Yesus bilang dengan apa akan kuumpamakan angkatan ini? Tidak ada respon, malah punya kecenderungan cari-cari kesalahan. Ya, Yesus datang makan bersama dengan orang berdosa pemungut cukai, dibilang pelahap. Yohanes Pembaptis menjaga dirinya dengan puasa, tidak makan, tidak minum, dibilang kerasukan setan. Bapak Ibu sekalian, sulit. Orang seperti ini seperti anak-anak yang rewel saudaraku. Merajuk. Maunya diturutin terus, tapi diajak untuk melakukan hal-hal yang baik, gak mau. Ini anak-anak rewel. Ya. Itu yang Yesus bilang. Kami tiup seruling, kamu gak mau menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu gak mau berkabung. Yohanes datang, makan minum tidak dilakukan, dia puasa, bilang kerasukan setan. Yesus datang, Yesus melayani orang berdosa, makan minum semeja dengan pemungut cukai, kamu bilang pelahap. Ini orang-orang seperti ini saya berdoa, jemaat Tuhan yang dengar khotbah ini, jangan di tahun 2021 itu engkau lanjutkan responmu yang buruk itu. Sehingga ketika orang semua berkata, kami terima anggur baru. Tuhan sedang melawat kita. Tuhan sedang menyegarkan kita. Kesaksian demi kesaksian diberitakan. Beberapa orang berkata, alah aku tidak rasakan. Karena engkau gunakan kantongmu yang lama. Karaktermu, responmu, antusiasmu, semangatmu, tanggung jawabmu, kerinduanmu tidak ada untuk mengalami anggur yang baru. Bagaimana saudara? Apakah saudara mau menanggapi apa yang Tuhan sampaikan hari ini? Di minggu pertama saya menyampaikan tentang tema 2021 dan saya menegaskan di bulan Januari ini bahwa akan ada lawatan yang baru, akan ada pembaharuan selama engkau buka hatimu dan jadikan dirimu kantong anggur yang baru. Supaya Anda merasakan lapar, haus, membutuhkan Tuhan. Dan engkau datang seperti seorang yang membawa Tuhan. Ini kantongku yang baru yang masih kosong. Isi
penuhi dengan anggur yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Naikkan satu pujian sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Ikuti dengan segenap hati. Para kepala keluarga atau sendiri, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Introspeksi, koreksi diri. Tuhan mau engkau datang dengan kantong kulit yang baru. Karena tersedia anggur yang baru. Naikkan pujian sebagai sebuah ekspresi seruan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengikuti perjamuan suci setelah kita menyanyikan lagu ini beberapa kali. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Katakan, Rohku sujud menyembah-Mu. Serukan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan. Nyanyikan dengan penuh rindu kepada Tuhan. Memenuhi bait suci-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu. Miliki hati yang rindu. Memenuhi hatiku. Biar awan, biar awan. Engkau yang rindu, mari datanglah dengan kantong kulit yang baru. Sembah Tuhan, katakan Tuhan, penuhi, penuhi, penuhi. Puaskan lawan kami di rumah-rumah di mana umat-Mu beribadah, ya Tuhan. Biar awan, biar awan kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, memenuhi hatiku. Dengarkan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat. Apa yang kau ucapkan, dengarkan. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Serukan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ku rindukan hadirat-Mu. Lawatan-Mu, ya Tuhan, memenuhi hatiku. Sikaralabaya kami sembah. Biar melawat kami Tuhan,
Kalau engkau rasakan hari ini ada rasa dahaga yang dalam jiwa dan rohmu, itu tanda Tuhan sedang menyapa saudara. Datanglah kepada Tuhan, jangan malu. Bayangkan kau sedang membawa kantong kulitmu yang baru, yang masih kosong. Engkau rindu perubahan, engkau rindu pembaharuan, engkau rindu lawatan Tuhan. Pertama-tama bukan pada perkara jasmani, tapi kepada lawatan rohani, kesegaran rohani, kebangunan rohani, berkat-berkat rohani. Bawa kantong kulitmu yang baru, umat Tuhan. Letakkan kantongmu yang lama. Jangan terus engkau berdiam diri, puas diri, masa bodoh, cuek dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Mari datang kepada Tuhan. Ada anggur baru yang akan dicurahkan. Gunung-gunung akan tidak berhenti meniriskan anggur baru sepanjang tahun ini bagi umat Tuhan yang mau berjalan bersama Tuhan dalam spiritual journey yang Tuhan sudah siapkan sepanjang bulan, sepanjang tahun 2021 ini. Engkau akan mendengar bagaimana orang-orang sakit disembuhkan. Engkau sendiri pun mengalami kesembuhan. Engkau akan mendengar bagaimana orang-orang bertobat. Engkau sendiri pun mengalami pertobatan hati yang baru. Engkau akan mendengar bagaimana orang-orang penuh dengan sukacita. Engkau pun mengalaminya. Bawa kantong kulit yang baru. Roh Kudus, ini kami. Dan teguhkan firman-Mu melalui perjamuan kudus yang kami akan terima pada hari ini, untuk meneguhkan keselamatan kami. Roti dan air anggur sebagai tanda dan meterai keselamatan kami pasti di dalam Yesus Kristus. Siapkan diri saudara. Mari siapkan roti, siapkan anggur, pengganti air anggur. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, hamba minta berkat-Mu untuk roti dan air anggur perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum bersama dalam persekutuan ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anggur dan air anggur atau pengganti yang telah disediakan, hamba minta dalam nama Yesus Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati setiap pribadi yang beriman, yang sedang memegang roti dan cawan berisi air anggur atau pengganti. Tuhan berkati. Dan sekarang Tuhan, kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang percaya mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan. Alami kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah mengambil posisi kita, tersiksa, terhina, ganti saya dan saudara, supaya kita sejahtera dan dimuliakan. Angkat air berisi, cawan berisi atau gelas berisi air atau air anggur. Angkat tinggi seraya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa air atau air anggur yang ada di gelas, di cawan kita ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan
ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Seraya mengucap syukur. Biar aman kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rumah-rumah di mana umat-Mu beribadah, di setiap tempat di mana umat-Mu beribadah yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir, biarlah turunlah urapan lawatan Tuhan memenuhi tempat itu dalam nama Yesus. Engkau yang membuka hati bagaikan membawa kantong kulit yang baru. Tuhan penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan nyata dengan tanda-tanda dan mujizat. Kerajaan Allah datang, kedaulatan Allah dinyatakan. Dan sekarang bagi saudara yang sedang pergumulan, arahkan tanganmu di layar kaca, di HP, di televisi, di tab saudara. Mari berdoa bersama dengan saya. Kuasa Tuhan nyata bagi orang percaya. Kuasa Tuhan nyata bagi orang beriman. Amin. Dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit lenyap, jadilah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terikat, aku katakan lepas. Dalam nama Yesus. Lepas. Yang berbeban berat, engkau datang kepada Tuhan, terima kelegaan. Dalam nama Yesus. Bila lewat ibadah online ini kami boleh mengalami, merasakan sungguh Tuhan hadir. Terpujilah nama-Mu, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami akan jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadikan kita disegarkan, dan yang terutama jadilah pelaku firman. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa persembahan dan doa syafaat. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan sukarela dan perpuluhan kami berikan dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa syafaat Tuhan bagi gereja kami. Di tahun yang baru ini kami sambut Tuhan tahun pembaharuan, anggur yang baru dicurahkan Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Berkat tubuh, jiwa dan roh kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang baru kami terima Tuhan untuk beribadah secara online. Di rumah kami masing-masing kami terima lawatan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa kami, untuk pemilihan pemimpin daerah yang sudah berjalan dengan baik. Biarlah setiap pemimpin yang terpilih menjalankan tugas dengan baik dan dalam hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam kasih setiamu yang besar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bagi Engkau. Kami alaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar doa kami, bahkan menjawab melebihi yang kami doakan. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita yang mengimani, kita yang meyakini, kita yang antusias dan semangat untuk beribadah dan Tuhan hadir, alami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami walaupun masih mengikuti ibadah online, kami percaya tidak mengurangi berkat-berkat dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Patut kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, karena Engkau Allah yang maha hadir, omnipresent. Engkau ada di mana kami beribadah dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah online hari ini.
Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di bidang apapun. Semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati Tuhan, dan mengalami sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mohon doa berkat-Mu, kami juga berdoa bersama dengan iman dan memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, semua penyakit sudah dihancurkan, tubuh yang sehat Tuhan berikan, organ-organ baru bahkan Tuhan berikan. Kami mengalami mujizat kesembuhan, kesehatan yang daripadamu. Terima kasih juga untuk rumah tangga dan pernikahan Jemaat GBI Shalom. Aku percaya di dalam nama Yesus ada pembaharuan dalam pernikahan, ada pembaharuan dalam rumah tangga, relasi suami istri, relasi orang tua anak, relasi saudara bersaudara dipulihkan. Sorga hadir dalam keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga usaha, toko, warung, bisnis, apapun yang dikerjakan umatmu yang sesuai dengan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kebangkrutan. Demikian juga Tuhan, bukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru, pintu-pintu pekerjaan yang lebih berkembang, kreativitas yang tinggi. Umat-Mu boleh mengalami pembaharuan di dalam berkat-berkat jasmani juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami mohon berkat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama bangkit berdiri dan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dan penuh ucapan syukur mengakhirinya dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bersama kita akan pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Syukur kami di tahun yang baru ini Tuhan. All the glory Tuhan, to God be the glory. Bersama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Dengan syukur di rumah kita masing-masing saat ini, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun yang kami lewati Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.